Berarti sebenarnya sunk cost fallacy ini nggak terjadi kepada individu aja ya Pak? Bisa ke organisasi ataupun Betul, perusahaan. betul. Kalau pemerintah ya pemerintah. Pertanyaannya apakah memang memang kebijakan MBG lah yang paling efektif? Welcome to Dialog Nyata. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di podcast Kastrat. Nah, sebelumnya kenalin saya Muhammad Syafiq dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI. Nah, siang ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa nih tentunya. Kita kedatangan narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan juga pemahaman di dalam isu-isu yang akan kita angkat pada podcast kali ini. Jadi beliau adalah Bapak Caikal Nur Yakin. Selamat siang Pak Caikal. Siang, Mas Afik. Ya, jadi Pak Caikal ini merupakan salah satu dosen di FEB UI yang mempunyai bidang keahlian di behavioral economics. Ya, betul Pak. Ya, Bapak juga LPM ya Pak, Direktur. Ya, jadi bisa kita lihat siang ini kita bakal tentunya berdiskusi dan juga berbincang terkait suatu isu yang menurut saya ini cukup dekat ya dengan mahasiswa, terutama kita sebagai Gen Z gitu ya, yang sering mengalami hal ini. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami nih kayak pernah nggak sih teman-teman merasa salah jurusan ataupun teman-teman yang berinvestasi selalu merasa merugi tapi teman-teman masih memutuskan untuk melanjutkan gitu karena terlanjur atau mungkin wah sudah banyak biaya yang saya korbankan, sayang kalau misalnya diberhentikan. Nah, konsep tersebut merupakan salah satu konsep dari ilmu ekonomi yang bernama sunk cost fallacy. Jadi siang ini kita bakal membahas sunk cost fallacy, mengapa orang sulit berhenti dari keputusan yang jelas-jelas merugikan kita. Oke, baik Pak. Mungkin kayak kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu nih. Jadi sebenarnya saya penasaran, apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh dari sunk cost fallacy dan kira-kira kenapa sih konsep ini menjadi salah satu topik penting gitu ya dalam behavioral economics? Iya, jadi memang di behavioral economics ini banyak sekali namanya psychological bias gitu ya. Yang kalau economic standard theory itu tidak bisa menerangkan gitu. Jadi kita cenderung bilang bahwa mungkin pengambil keputusan itu tidak rasional gitu. Tetapi dengan adanya behavioral economics gitu ya, kita tuh sebenarnya berusaha untuk memahami mengapa seseorang itu mengambil keputusan yang sepertinya tidak rasional. Ya, sebenarnya kata-kata tidak rasional ini sangat anti ya dibilang oleh ekonom ya. Jadi kita menyebutnya sih bukan tidak rasional, kita menyebutnya bounded rationality gitu. Jadi ada bias-bias psikologis gitu yang menyebabkan orang sepertinya tidak mengambil keputusan secara rasional gitu. Nah, salah satunya adalah sunk cost fallacy. Atau nanti sunk cost fallacy ini adalah sebenarnya namanya juga sunk cost ya. Iya. Kita harus tahu bahwa sunk cost itu adalah memang biaya-biaya yang tidak lagi bisa di recover gitu ya. Dia berbeda dengan investment. Kalau investment itu bisa kita returnnya ada gitu ya, dan kita bisa mengembalikan uang yang kita telah invest. Tapi sunk cost, apa yang telah kita anggap sebagai kita keluarkan sebagai sunk cost, itu tidak bisa di recover. Salah satunya mungkin marketing ya. Iya, betul. Marketing itu adalah kalau once kita spending untuk marketing, itu marketing itu nggak bisa mengembalikan apapun, kita nggak bisa mengembalikan ya. Kita hanya berharap marketing itu berhasil atau gagal gitu. Mungkin itu dulu. Oh, oke, baik Pak. Tapi kalau misalnya kita bicara soal ekonomi gitu ya Pak, kan yang namanya keputusan mungkin dipertimbangkan dengan yang namanya cost and benefit gitu Pak. Terus kalau misalnya kita bicara soal sunk cost fallacy, kan biayanya nggak akan return. Tapi kenapa sih sering itu manusia mempertimbangkan justru hal-hal yang tidak bisa kembali tadi? Iya, memang sunk cost fallacy ini terkait ya erat kaitannya dengan loss aversion. Iya. Jadi yang lebih terkenal dengan behavioral economics itu loss aversion. Atau yang lebih umum dikenal juga oleh publik mungkin itu status quo bias. Oh, iya. Status quo bias atau path dependence. Itu mirip semua tuh. Sunk cost fallacy, loss aversion, status quo bias, dan juga path dependence. Jadi seseorang itu memang lebih suka dengan apa yang telah dia lalui, dengan apa yang dia telah alami, dengan apa yang dia putuskan sebelumnya gitu.
dibandingkan untuk berubah, karena perubahan itu sepertinya menakutkan juga bagi dia gitu ya. Kehilangan sesuatu itu terasa lebih berat gitu dibandingkan mendapatkan sesuatu yang sama gitu. Itu loss aversion sebenarnya. Nah itu terjadi secara psikologis sedemikian sehingga kita tahu bahwa misalnya hubungan kita gitu ya Pak dengan pacar itu sebenarnya mungkin sudah tidak baik-baik saja, mungkin secara cost benefit itu lebih banyak costnya, tapi kita akan merasa bahwa ini adalah status quo yang memang kita inginkan. Kenapa? Karena kita merasa sudah cukup banyak yang kita korbankan. Iya. Gitu, sedemikian sehingga kita akan terus bertahan dengan keputusan itu. Itulah mengapa. Nah kalau ditanya kenapa cost benefit, ya mungkin memang kalau dia rasional dengan cost benefit pada saat itu, seharusnya dia out dari keputusan itu, dari hubungan itu, dari investasi itu, bukan dari investasi ya, dari spending itu gitu ya, untuk kemudian bisa keluar dari sang cost fallacy gitu. Termasuk tadi ya, misalnya udah salah jurusan di IE, tapi bertahan gitu ya. Mungkin kalau dia lihat cost benefit secara benar gitu ya, termasuk juga present value dari cost dan benefitnya, itu mungkin kalau dia rasional mungkin dia akan keluar dari IE gitu. Dan untuk mencoba lagi untuk jurusan yang memang dia prefer gitu sebenarnya sih. Tapi tadi Bapak kan mention soal loss aversion ya. Mungkin menurut Bapak tadi ada beberapa kemiripan, tapi kira-kira seberapa besar sih mungkin peran dari loss aversion tadi terhadap kemunculan sunk cost fallacy, Pak, kira-kira? Iya, loss aversion itu kan sebenarnya mirip ya sama status quo bias ya. Jadi kita tuh seringkali menilai apa yang kita miliki itu lebih besar gitu dibandingkan apa yang kita peroleh gitu ya. Jadi kehilangan seseorang, kehilangan jurusan, kehilangan teman dan sebagainya itu membuat kita tuh merasa sangat berat untuk berubah gitu. Jadi perubahan itu sepertinya tadi saya bilang ya cukup menakutkan bagi dia gitu. Nah salah satu mungkin ya nanti ya bagaimana kita bisa menghindar dari sunk cost fallacy atau status quo bias itu adalah kita tuh harus kita harus menghapuskan dulu gitu. Segala yang kita udah lakukan, pengorbanan yang kita telah lakukan dan kita korbankan gitu ya. Itu sebaiknya kita tutup dulu dan kita pertimbangkan gitu. Untuk membuat keputusan di masa depan. Tetapi once kita masukkan lagi sunk cost itu akan merasa bahwa wah udah berat sekali untuk berubah gitu. Jadi bagaimana caranya adalah kita bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Itu adalah dengan melupakan apapun yang telah kita lakukan karena dia sudah sunk cost. Jadi kita lupakan kita lupakan cerita-cerita kita gitu ya kalau dalam hubungan ya. Kita lupakan dulu manis pahitnya gitu, kita lepas dan hanya berpikir bagaimana kalau saat ini saya baru akan memulai suatu hubungan tanpa ada siapapun, apakah saya akan tetap memilih dia atau tidak gitu. Itu caranya, tapi itu sulit. Makanya ada sunk cost fallacy, ada status quo bias, itu sulit memang gitu. Tapi kira-kira apa sih indikator awalnya gitu Pak? Mungkin supaya teman-teman juga nih di rumah tidak terjebak gitu di dalam yang namanya sunk cost fallacy. Ya sebenarnya kalau kita sendiri mengalami hal tersebut ya, salah satu cara keluarnya adalah sebenarnya kita harus melihat apa yang kita pilih itu, apa yang kita jalani itu dari sisi orang lain gitu, yang tidak mengalami. Itu jadi yang mengetahui secara objektif kondisi kita itu jangan kita sendiri. Makanya sunk cost fallacy itu biasanya cara keluarnya tadi ya selain kita harus melupakan masa lalu gitu ya. Kita juga harus mungkin meminta rekomendasi, nasihat dari teman-teman atau yang di luar dari kehidupan kita untuk menilai sebenarnya saya ini oke nggak sih mempertahankan hubungan ini gitu misalnya. Sebenarnya oke nggak sih saya berada dalam proyek ini? Sebenarnya saya oke nggak sih tetap berada di jurusan ini? Jadi orang tersebut karena dia tidak punya sunk cost gitu ya, dia akan bilang yang terbaik itu apa sebenarnya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya kita tahu nggak sih bahwa kita dalam sunk cost itu adalah kita merasa bahwa mungkin tadi ya ada simptom-simptom gejala-gejala yang mungkin kita rasakan gitu ya. Misalnya ini kayaknya hubungannya sudah toksik, sudah tidak sehat gitu ya.
tapi kenapa saya tidak juga keluar? Iya. Nah itu mungkin itu ada simptom-simptom di mana itu mungkin udah cukup parah ya. Mm-mm. Kalau belum parah kan mungkin kita nggak tahu ya. Iya. Jadi sang kosnya tuh udah kos banget gitu. baru kita merasakan bahwa ini jangan-jangan ternyata nilai saya di jurusan ini tuh nggak improve gitu Iya. ya. Barulah kita sadar, tapi itu udah cukup terlambat sih sebenarnya kalau udah kondisi kayak gitu ya. Tapi anyway, terlambat kan lebih baik daripada tidak kan. Iya betul Pak. Nah caranya gimana? Ya kita harus merelakan atau mempercayai seseorang gitu. Untuk menilai kondisi kita, keputusan terbaik kita tuh sepertinya apa gitu. Gitu. Sulit ya emang ya. Sulit sih Pak. Secara teknis bagaimana ya? Nah itu pertama sih. Kedua adalah meminta orang di luar yang kita percaya, yang memang tidak terlalu terkait dengan apa yang kita alami, untuk memberi pandangan ke kita. Atau kita sendiri coba deh, kamu lupakan dulu apa kenangan-kenangan kamu selama ini gitu ya. Kalau kamu baru ketemu sama dia sekarang, kamu mau pacaran sama dia nggak? Wah. Gitu. Tapi jangan memikirkan masa lalu gitu. Bagaimana kita wipe out, menghapus segalanya, sangkos itu kita hapus. Coba kamu pikirin kalau sekarang nih kamu baru ketemu dia gitu. Nah itu mungkin sulit ya. Jadi kamu harus minta ke orang lain ya kan. Yang mungkin sangkosnya tidak ada gitu ya. Ya kan. Mungkin kadang kita menganggapnya jadi kurang relate gitu Pak. Karena mereka nggak mengalami itu Pak. Pada akhirnya mereka pasti kan, kamu nggak mengalami jadi kamu memutuskan seperti itu kan. Tapi mungkin juga kenapa sangkos juga jadi ya mungkin karena terbatasnya options juga kali ya. Jadi misalnya gini, atau kalau bisa kita sebut tuh switching cost kali ya. Iya sih. Ya, ada juga namanya switching cost gitu ya. Gimana kita keputusan yang kita ambil gitu ya. Kalau kita beralih itu sebenarnya ada biayanya gitu. Misalnya kalau saya ikut maksi lagi seleksi lagi, saya ikut Ujian ujian lagi, itu adalah switching cost sebenarnya. Oh. Gitu. Nah, semakin tinggi switching cost juga, semakin dia akan sangkos falasi gitu. Semakin dia tidak punya opsi-opsi lain, semakin dia akan sangkos falasi gitu. Jadi memang agak sulit keluar dari sangkos falasi, keluar dari hubungan yang toksik itu agak sulit. Kenapa? Karena hubungan toksik itu juga melimitkan, membatasi pilihan-pilihan dia. Iya, Iya kan? Betul kan? Iya dong. Iya. Nah itu kenapa jadi toksik kan? Kalau hubungan itu kemudian membuka juga opsi-opsi lain, kita terbuka dengan opsi-opsi lain yang mungkin bisa terlihat gitu ya. Itu mungkin akan switching cost-nya berarti lebih murah, opsinya lebih banyak, dia akan lebih mudah untuk keluar dari sangkos falsi. Jadi tadi caranya adalah bisa nggak kalian menghapus masa lalu? Kedua, bisa nggak kamu percaya sama seseorang atau mungkin beberapa orang lah gitu ya untuk menilai diri kamu, ya kan? Kemudian bisa nggak memperbanyak options? Kita memperbanyak option pilihan gitu. Yang keempat adalah gimana kita mengurangi switching cost. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi kita bicara soal psikologis ini Pak. Sebenarnya saya penasaran dampaknya ke ekonomi Pak. Mungkin kalau dalam ekonomi kita mengenal opportunity cost. Nah sebenarnya gimana sih sangkos fallacy ini membuat seseorang bisa kehilangan opportunity yang sebetulnya lebih menguntungkan gitu Pak kalau mereka berhenti gitu ya Pak. Cuman karena adanya sangkos fallacy ini kira-kira ada nggak sih mereka menghilangkan opportunity tadi? Iya sebenarnya kan kalau opportunity cost itu adalah sebenarnya second best option ya gitu ya. Second best option ini adalah opportunity cost kita karena kita mengambil suatu keputusan. Nah sedangkan kalau sangkos falasi sebenarnya kan sudah keputusan yang memang tidak terbaik harusnya kan. Jadi there's no such thing opportunity cost di situ. Bahwa opportunity cost-nya justru malah udah memang dia yang first best-nya itu emang yang udah first best. Sedangkan kalau yang tetap disangkos itu mungkin third best atau fourth best. Gitu. Itu lebih parah sih menurut saya. Jadi kita memilih keputusan yang sebenarnya bukan first best. Gitu. Kalau opportunity cost kita ambil first best, opportunity cost adalah the second best. Tapi kalau udah di dalam sangkos fallacy itu mungkin udah bukan the best, mungkin least. Dan kita sebenarnya punya opsi-opsi tadi, ada fourth best, third best, second best, first best dibandingkan yang least ini, apalagi toxic relationship gitu ya. Nah permasalahannya adalah dia melihat enggak
Opsi itu tadi yang saya bilang. Makanya opsi-opsi itu penting untuk melihat bahwa ini ada opportunity yang kamu nggak ambil gara-gara kamu sunk cost fallacy gitu. Nah tapi memang sulit melihat opportunity cost itu. Fourth best, third best, second best, first best yang kita nggak ambil gara-gara kita berada di sunk cost fallacy, status quo bias itu. Iya. Gitu. Jadi tadi maksud saya dengan memperbanyak option, dengan melihat lebih banyak kehidupan secara kayak Lebih kita luas gitu. kayak di dunia kaca gitu ya. Kita harus keluar dari kaca itu, kita lihat ternyata banyak sekali opsi-opsi yang lebih baik gitu. Tapi kenapa kita tetap masih seperti ini? Karena kita berada di dalam suatu kehidupan yang mungkin di dalam suatu gelas kaca kali. Sedemikian sebenarnya saya nggak ada opportunity cost kalau orang udah kayak gitu. Sebenarnya kita harus kasih tahu secara psikologis, teman kita harus ngasih tahu kita secara psikologis, keluar dari kaca itu terus lihat ini ada opsi-opsi loh. Tapi kalau misalnya mereka udah terjebak gitu ya Pak di dalam sunk cost fallacy, kira-kira mereka bisa terpengaruh nggak sih Pak? Kayak misalnya ke mentalnya atau mungkin ke produktivitasnya gitu Pak? Kalau mereka sadar gitu ya Pak? Ya kalau saya lihat sih sebenarnya sunk cost fallacy ini kan memang kita bilang fallacy karena negatif impact kan. Iya kan, bukan positif impact kan. Jadi ada negatif impact yang terjadi karena sunk cost fallacy. It means bahwa keputusan yang kita ambil itu memang bukan yang terbaik, bahkan buruk gitu kan. Jadi dari segala hal memang sunk cost fallacy ini untuk tidak optimal lah kalau kita ngomong ya. Kalau kita kan maximizing utility, maximizing kebahagiaan itu tidak memaksimasi kebahagiaan gitu sebenarnya. Tadi pertanyaan Mas Safik apa? Berpengaruh ke produktivitas atau mungkin kondisi mental gitu Pak? Sebenarnya kalau itu saya nggak pernah mengalami ya. Tapi kalau Bapak nggak pernah? Tidak mengalami sunk cost. Saya nggak mengalami. Saya pernah mengalami sunk cost sih sebenarnya. Tapi ya memang butuh waktu untuk keluar dari itu. Jadi ada saatnya mungkin kita memang harus berani memutuskan untuk keluar dari sunk cost itu. Gitu. Ada ininya nggak? Ada dampak buruknya nggak? Ada. Memang produktivitas biasanya akan menurun gitu. Jadi once ketika Anda sunk cost, kemungkinan Anda tidak melakukan yang terbaik buat hidup Anda gitu ya. Anda tidak memutuskan investasi yang terbaik termasuk perusahaan ya. Iya. Ya kan, proyek yang kelihatannya sudah akan gagal tapi karena dia ngerasa bahwa udah invest banyak, dia tetap invest. Berarti kan banyak sekali sumber daya yang sebenarnya misalokasi gitu kan. Iya. Ya wasting gitu. Jadi nggak cuma mungkin depres, tapi sebenarnya banyak sekali sumber daya yang terbuang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih memberikan memberikan manfaat gitu ya. Berarti sebenarnya sunk cost fallacy ini nggak terjadi kepada individu aja Pak, bisa ke organisasi ataupun perusahaan. Betul. Kalau pemerintah ya pemerintah. Kalau pemerintah ada senyum-senyum jawabannya. Bisa lah Pak. Kenapa pemerintah tetap mau? Iya mungkin bisa kita program lihat prioritas dan kamu ganti ini, gitu ya. Iya mungkin kalau kita lihat dari pemerintah mungkin ada proyek-proyek yang. Ini berarti pertanyaan kastrat udah mulut. Bagaimana menurut Bapak ini Pak? Kenapa butuh pemerintah? Jadi gini ya, pemerintah itu selalu mengatakan ya, defense argumen terhadap program prioritas seperti MBG itu adalah bahwa memang ini adalah sudah kontrak sosial. Jadi MBG adalah kontrak sosial dari hasil pemilu sebelumnya. Jadi pemilu pada saat itu memutuskan kontrak sosial kita bahwa kita bersedia bahwa pemerintah valid untuk melakukan MBG. Gitu. Ya kan. Nah sekarang berarti kan ada principal agent, lebih ke principalnya bukan sunk cost ya. Jadi voters, masyarakat memberikan agentnya validasi untuk melakukan MBG gitu. Nah sekarang gimana ya kalau pimpinan atau pemerintah sudah yakin bahwa ini adalah kontrak sosial yang memang telah disetujui. Nah bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat sekarang sudah tidak setuju. Gitu. Bahwa misalnya ya Pak, saya tidak lagi setuju dengan kemarin gitu. Saya sekarang udah tidak setuju lagi dengan MBG. Kenapa? Setelah dijalankan kami baru tahu gitu misalnya kan. Tapi boleh jadi sebenarnya jangan-jangan MBG itu sebenarnya bagus ya kan. Yang nggak bagus adalah desain dan implementasinya. Gitu. Iya betul.
Jadi kenapa kemudian pemerintah bersikeras? Karena itulah kontrak sosialnya. Gitu. Nah masyarakat gimana mau protes? Ya berarti masyarakat harus mendorong perubahan kontrak itu. Gitu. Menarik sih. Nah menarik. Nah salah satunya mungkin dengan mahasiswa juga untuk menyuarakan itu gitu ya. Atau ya kita nggak oke lah kontrak sosialnya MBG lah. Tapi kita mungkin ya masalahnya bukan di MBG-nya kali ya. Masalahnya mungkin di desain dan implementasi. Nah untuk itu mengapa kemudian rational voters, kan banyak irrational voters. Kita nggak ngomongin rational voters ya. Bounded rationality dari voters kita sebelumnya itu tidak memutuskan gitu ya dengan benar ini kontrak sosialnya gitu. Jadi sekarang yang rational voters, mungkin yang berpendidikan, mahasiswa, NGO gitu ya, lembaga riset, itu bisa memberikan view atau mungkin juga dorongan gitu ya kepada masyarakat untuk bisa merubah kontrak sosial ini gitu kepada pemerintah. Jadi kita memang harus menyuarakan, mendeliver voice kita. Oh Pak, maaf, kita udah tahu nih kita mau ganti gitu. Atau Pak, mohon maaf, ini desainnya mungkin kurang tepat gitu. Nah itu memang harus disuarakan terus gitu. Sedemikian sehingga pemerintah tahu bahwa oke, ternyata memang prinsipalnya itu kan masyarakat kan. Iya. Iya kan, prinsipal tuh kayak kalau perusahaan tuh ownernya, pemerintah tuh manajernya, ownernya tuh masyarakat, pemerintah manajernya, ownernya bilang sorry nggak jadi gitu, saya mau rubah nih gitu. Nah bagaimana caranya ya sekarang kita harus menyuarakan terus sih menurut saya, mahasiswa harus menyuarakan terus gitu. Walaupun ya sekali lagi ya yang udah terjadi dengan voting kemarin, pemilu kemarin dan sebagainya itu memang ya udah terjadi dan itu memang menjadi validasi dari pemerintah untuk melakukan program prioritas yang sekarang sih. Tapi apakah itu masuk ke dalam Sankos atau enggak? Kalau kita lihat program-program akhir-akhir ini ya mungkin yang memiliki implementasi yang kurang baik. Ini tadinya saya ke dosen behavioral economics, sekarang ke kepala LPM. Jadi kita bincang Begini, sedikit aja Pak. kalau kita ngomongin kebijakannya jadinya ke kebijakan ya, bukan masalah Sankos. Kalau kebijakan itu kan kalau kita mau namanya LPM kan mendorong evidence based policy. Kebijakan berbasis bukti ilmiah gitu ya. Kalau dalam pengambilan kebijakan biasanya tuh kita harus membuat namanya theory of change. Teori dari perubahan. Oh, tujuannya apa dulu? Dari impact dulu. Nanti impact kita tarik ke outcome, kita tarik ke output, baru kita tarik ke input. Input ini intervensinya, kebijakannya. Gitu. Oh, ternyata kita mau membuat sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Gitu kan. Oke, berarti ditarik outcome-nya apa? Oh, gizinya harus naik dan sebagainya gitu misalnya. Stuntingnya harus menurun dan sebagainya, ya kan. Nanti kita lihat inputnya. Inputnya itu kan belum tentu MBG. Ya kan. Harusnya nanti kita punya list alternatif kebijakan-kebijakan yang memang bisa menghasilkan outcome impact dan outcome tadi. Iya kan. Boleh jadi kan sebenarnya jangan-jangan subsidi kepada ibu menyusui gitu. Atau vaksinasi. Atau ketika misalnya literasi tentang gizi misalnya gitu kan. Banyak hal yang bisa dilakukan selain MBG gitu. Nah itu evidence based policy. Apakah MBG yang terbaik untuk mencapai outcome tadi? Itu aja kita tidak lakukan. Maksudnya ya kita tahu bahwa itu udah kontrak sosial. Padahal kontrak sosial itu tidak ditentukan oleh tadi. Evidence based. Kalau pertanyaannya apakah memang kebijakan MBG lah yang paling efektif untuk mencapai outcome itu? Kalau menurut kamu gimana? Ya begitulah. Begitulah. Kita bisa balik lagi aja deh Pak ke balik DPR. lagi. Kayaknya udah agak terlalu. Nah kalau Sankos berarti gini, Sankos itu salah satunya adalah komitmen problem juga. Oh. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan orang Sankos itu komitmen bias. Benar. Jadi ketika dia memang sudah terpilih karena MBG gitu ya, pemerintah sudah terpilih karena MBG, komitmen bias itulah mungkin yang juga menyebabkan beliau jadi Sankos. Gitu. Iya kan? Yeah. Padahal
tidak semuanya komitmen itu baik dan baik. optimal gitu. Oh saya komitmen sama kamu padahal udah toksik hubungannya. Saya loyal sama kamu, saya tidak membuka dengan hubungan orang lain gitu ya. Saya tidak mau putus, tapi saya mau ditunjukkan bahwa saya tuh orang yang komit gitu. Padahal boleh jadi ya komitmen itu kan harus dinilai ya, dilihat ya. Impactnya ini loh, kamu toxic relationship loh. Kamu komit untuk hal yang buruk itu buat apa gitu. Jadi kita harus tahu bahwa kita komit buat apa gitu. Jadi kalau pemerintah ditanya kenapa pemerintah misalnya keras kepala dengan MBG, pertama mungkin kontrak sosial, kedua kalau dari sangkosnya ya berarti ada komitmen problem. Yang kalau kita sebagai mahasiswa dan akademisi untuk kondisi bentuk desain yang sekarang, komitmen pemerintah terhadap MBG itu masih berdampak tidak cukup baik. Gitu kan. Ngapain komit untuk hal yang tidak baik? Tapi kan niatnya baik. Iya betul Pak. Mungkin kalau sekarang kita kembali ke konteks individu lagi nih Pak. Terhadap sangkos ini. Jadi menarik nih menurut saya. Karena mungkin sejak kecil kita sering diajarkan kalau menyerah itu bukan pilihan gitu Pak. Kayak jangan menyerah, harus terus berusaha. Mungkin dalam ekonomi kan kita justru mengenal ada kondisi di mana berhenti justru menjadi keputusan yang terbaik gitu Pak. Jadi pertanyaan saya bagaimana kita membedakan gitu antara sikap pantang menyerah tadi ya yang positif dengan mungkin kebebalan yang sebenarnya didorong oleh sangkos tadi gitu Pak. Gimana cara kita membedakan gitu Pak antara pantang menyerah dengan bebal sebenarnya nih? Karena harusnya berhenti cuma kita terus. Gimana membedakannya Pak itu Pak? Jadi membedakan antara pantang menyerah untuk kebaikan gitu ya. Iya. Pantang menyerah untuk ini sebenarnya pantang menyerah dengan benar atau enggak gitu ya. Ya intinya sih memang kenapa ada sangkos palsi. Berarti kan ada yang pantang menyerah sampai seperti itu kan. Iya kan. Ada yang orang tidak menyerah untuk hal-hal yang memang ternyata buruk buat dia. Sebenarnya dia berharap mungkin ya investasinya akan berbuah manis. Gitu kan. Entah bagaimanapun juga. Dia pantang menyerah karena dia berharap investasi atau spending yang selama ini dilakukan, pengorbanan waktu, pengorbanan hubungan, pengorbanan perasaan gitu ya. Itu akan berbuah manis pada waktunya gitu kan ya. Iya betul Pak. Iya kan. Sedemikianlah dia pantang menyerah. Tapi kan maksudnya gini, kita harus memahami dengan secara rasional gitu ya. Tadi bahwa sekarang kita sudah banyak buah-buah yang pahit gitu. Buah pahitnya itu harus dimaterialize menurut saya, harus dipertimbangkan gitu. Masalahnya kita nggak mempertimbangkan yang buah-buah yang pahit tadi. Pahit itu kita hanya berharap suatu saat akan jadi buah manis gitu loh. Padahal selama ini kita udah pahit-pahitnya, buah-buah pahit itu udah banyak gitu. Ya kan? Yang kalau di wait even nanti ada buah manis, mungkin weight dari buah pahit ini udah sangat pahitnya, even nggak bisa covering yang buah manis itu gitu. Atau mungkin nggak akan ada manisnya juga. Betul. Jadi kalau marketingnya berhasil pun, ya keberhasilan marketing mungkin returnnya $100 juta. Returnnya pada saat itu, oh bisa berhasil nih. Tapi ternyata kita udah $200 juta untuk marketing itu. Berarti lebih besar sangkosnya justru. Lebih besar cost-nya daripada benefitnya. Iya. Nah masalahnya adalah orang yang sangkos palsu itu harus mengidentifikasi dan menulis buah-buah pahit itu. Gitu. Buah-buah pahit itu harus diteliti. Apakah memang usia saya udah bertambah, saya makin sedikit opsi. Kalau ini kan harus di probability kan. Buah pahit ini harus di probability. 0,02 kali $100 juta dibandingkan yang udah $200 juta nggak mungkin. Mau berapa lagi returnnya? Probabilitasnya 0,022%. Ini kayaknya hubungan akan manis ini mungkin 2% doang sama dia nih. Ya mungkin kalau manis happy. Tapi cuma 2%. Sedangkan saya sudah sakit perasaan. Mungkin saya sudah menderita kekerasan fisik. Atau mungkin waktu juga sudah terbuang. Kekerasan perasaan gitu ya. Itu jadi mungkin itu juga ya kita underweight mengurangi beban bobot terhadap buah-buah pahit itu juga mungkin yang membuat makanya
kalau ingin ya mungkin nanti bisa ke psikolog atau kemana gitu ya, atau ke orang yang memang independen objektif terhadap kita gitu ya. Kalau bisa sih orang itu akan melis gitu. Ini loh biaya-biaya kamu selama ini yang sudah kamu hadapi, buah-buah kamu, buah-buah pahit kamu gitu ya. Kamu menunggu apa lagi? Sekarang kalau seandainya apa yang kamu spending itu kamu tutup semua. Kalau kamu tutup dan kamu baru ketemu sama orang itu sekarang. Kamu tetap mau berhubungan sama dia nggak? Belum tentu sih. Belum tentu. Makanya kan. Berarti ya udah kamu akhiri hubungan itu. Walaupun memang sulit gitu Pak. Keluar dari situ Ya lagi-lagi. makanya kan butuh, tadi namanya juga psychological bias ya. Iya. Untuk keluar itu mungkin kita butuh psikolog, mungkin kita butuh teman yang objektif, mungkin kita pada suatu saat nggak tahu ya, mungkin dengan berjalannya waktu kan udah makin paham ya. Mungkin ada kondisi yang dimana pada akhirnya mungkin kebanyakan kalau memang tidak mampu secara internal, ya kita berharap aja bahwa ada eksternal kondisi eksogenus yang kemudian menghentikan itu semua. Gitu kan. Iya betul. Entah udah lulus jadi jauh gitu kan. Atau mungkin ya tiba-tiba ada pilihan lain yang muncul gitu kan. Ya berdoa terus aja sih sebenarnya. Maksud saya gini, berdoa tuh penting ya buat orang religius ya. Kita kan sebagai orang religius itu sebaiknya memang berdoa juga sih. Kalau lagi sangkos gitu kita berdoa, ya kita istikharah gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita memang tidak kuat secara internal, ada kondisi eksternal atau exogenous yang membantu kita untuk keluar dari sangkos itu sih. Oh. Mungkin kita sekarang masuk ke bagian terakhirnya Pak. Ke solusinya. Mungkin teman-teman di luar kalau merasa ada yang salah jurusan atau hubungannya sedang tidak sehat atau semakin toksik, kira-kira langkah pertama yang sebaiknya dilakukan untuk keluar ataupun preventifnya gitu Pak, ada nggak kira-kira? Preventif berarti belum ini, Kalau belum toxic. Oh mungkin agar tidak terjebak terus-terusan gitu Pak. Kalau Iya, ini rekomendasi ya. Kayak saya kayak ahli ini. Saya kayak kan Bapak psikolog, ahli nih, Pak. Saya ahli tapi kan belum tentu kalau saya sendiri mengalami gitu kan misalnya. Saya juga mungkin juga ya tadi ya maksud saya untuk bisa keluar dari apa ya sangkos tadi gitu ya. Itu ada kalanya kita harus coba mungkin mendaftarkan tadi listing. option yang ada. Enggak, gitu. belum dulu. Kita listing dulu cost kita, bukan cost kita ya. Cost kita itu bukan cost. Buah-buah pahit kita tuh apa aja. Oh iya. Dan sudah seberapa banyak. Bisa nggak sih kita nulis kayak gitu? Kita tulis aja. Jangan kita pikirin terus kita nggak pikirin gitu. Kita list. Kemudian bahwa ya buah-buah ini ternyata udah banyak buah pahitnya gitu ya. Kemudian apa yang kamu harapkan dengan hubungan ini? Jadi apa yang kamu harapkan buah manisnya ada nggak gitu? Dan buah manis itu kemungkinan ada nggak kemungkinannya gitu akan terjadi buah manis tiba-tiba tidak toksik lagi, happily everlasting gitu kan, ever ending kan, ya kan? Gitu. Jadi kita tadi bandingkan aja. Gitu ya, buah-buah pahit yang udah terjadi ini bukan cost yang kita udah korbankan ya, buah-buah yang hasil dari kita tetap di sangkos itu apa aja gitu. Untuk kemudian kita bandingkan ada nggak worth it bahwa nanti buah manis pun kalau terjadi itu kan harus di waiting dengan kemungkinan terjadi apa enggak gitu. Iya betul. Ya kan. Jadi kita balikan lagi ya udah ini sebenarnya sangkos falasinya dihilang, psychological biasnya jadi hilang. Oh ternyata memang ya buah pahitnya udah terlalu banyak. Dan kedua, kalau memang Anda nggak mampu membuat itu, menurut saya sih Anda sebaiknya juga ya tadi ya, apa yang meminta rekomendasi, meminta saran kepada orang-orang yang memang Anda percaya, kemudian juga di luar dari kehidupan Anda, jadi dia memang bisa memberikan yang objektif, gitu ya. Saran-saran baiknya gimana gitu. Itu mungkin orang yang memang tidak mengalami sangkos falasi kan dia. Itu. Atau yang ketiga adalah ya Anda harus apa namanya? Ya
kita sebagai makhluk religius gitu ya, kita harus tahu bahwa kita harus mungkin berdoa gitu ya sama Tuhan gitu. Istikharah tadi mungkin Pak. Ya mungkin minta petunjuk apa Tuhan, apakah ini memang harus diteruskan atau enggak gitu. Ya, kalau memang ya tidak mampu tolong berdayakan saya gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang kemudian bisa terjadi secara exogenous gitu ya. Tuhan akhirnya memberikan jalan keluar dan sebagainya sih gitu. Kemudian ya tadi setelah itu mungkin yang terakhir ya, tapi kan tadi adalah selain buah-buah pahit, selain ketemu sama sama yang kita percaya gitu ya, kemudian kita juga harus memperbanyak opsi. Opsi itu penting. Keep your option open. Keep your choice open. Gitu. Jangan pernah ditutup choice itu, karena ketika ada choice gitu ya, ada choice itu semakin kita bisa switching costnya lebih murah, lebih gampang kalau ada option yang lain. Dan terakhir ya mungkin tadi ya, berdoa pada Tuhan gitu. Tapi kalau untuk sebenarnya decision making atau mengambil keputusan, ada cara untuk melatihnya nggak Pak? Supaya misal dalam teman-teman nanti mengambil keputusan bisa menjadi lebih rasional gitu ke depannya. Ini kita bakal ngomonginnya ke decision makingnya aja sih Pak. Tapi memang manusia itu karena kita makhluk Homo sapiens ya, kita dilengkapi gitu ya oleh Tuhan gitu ya, dengan perasaan dan sebagainya gitu yang menyebabkan kita juga mau pada akhirnya mau ada psikologi yang membuat kita tidak memutuskan secara rasional gitu ya. Nah, menurut saya sebagai mahasiswa FEB UI, supposed to be harusnya lebih rasional dibandingkan mungkin yang tidak belajar tentang rationality, gitu kan ya. Iya betul. Harusnya kan. Harus banget. Harusnya. Itu kenapa mungkin kalau Kastrat BEM FEB beda sama mungkin ya, kalian udah tahu teorinya rasional seperti apa dibandingkan sama yang lain kan. Gitu. Jadi tolong Anda mungkin bisa ya kalau itu bisa ya gunakan ilmu Anda gitu loh. Ya kan? Gunakan ilmu Anda, bagaimana sih caranya kita bisa terlepas dari psychological bias. Gitu kan. Dengan apa? Kita punya metodenya, kita bisa melist cost-nya, kita bisa mungkin measuring cost-nya, kita bisa measuring benefit-nya, kita bisa hitung expected value-nya, expected future prospect-nya seperti apa. Ya kan? Iya, sebenarnya kan. Coba aja kayak ya udah kalau kita melakukan project nih, tapi personal project gitu ya. Hitung-hitung aja, hitung-hitungan gitu. Ya. Jadi harus kalau mau rasionalnya harus diidentifikasi, jangan sampai nggak diidentifikasi. Jadi kayak dilupakan aja. Pak, sakit misalnya terjadi kekerasan, terus besoknya udah lupa gitu. Ngerti gak? Iya. Terus kayak hubungan baru lagi, terus besok-besok kekerasan lagi. Terjebak lagi akhirnya. Terjebak lagi. Nah, kekerasan itu harus harus didokumentasi, harus di-list, harus dikasih nilai. Jadi kalau kita mau measurable itu kita harus measurable. Berapa sih kekerasan itu, ya kan? Berapa sih kemudian kalau saya tetap bertahan sama dia tuh manisnya berapa sih? Loh kok jauh gitu ya. Ya. Gitu dan tadi saya bilang sebagai mahasiswa FEB kita tahu bahwa lebih banyak pilihan itu lebih baik buat kita. The more options itu welfare improving gitu. Jadi jangan sampai kita itu kalau untuk menurut saya pacaran kan tidak menutup harusnya ya. Anda tuh masih punya opsi gitu. Apalagi belum pacaran udah toksik gitu ya. Ada juga jangan-jangan udah toksik kan. Jadi jangan sampai suatu hubungan itu menutup opsi-opsi lain gitu. Misalnya juga jangan sampai kita udah ngambil jurusan ilmu ekonomi, Anda harusnya menurut saya di tahun pertama itu tetap untuk membuka diri ikut simak lagi gitu. Membuka options lagi. Enggak, maksudnya keep that option open. Jangan sampai ditutup gitu.
Ngerti nggak? Ngerti Pak? Iya kan? Tapi kan biasa orang udah malas, udah apa. No. Lebih baik memang keep. Apalagi menurut saya ya, kalau udah dapat FEBUI, menurut saya opsi-opsi yang lain pun sebenarnya bisa attainable, bisa diperoleh gitu. Sedemikian sehingga Anda harus mengurangi switching cost-nya. Jadi nggak merasa berat kalau emang harus meninggalkan FEBUI gitu. Gitu sih. Iya. Safik. Menarik. Secara teknis ternyata solusinya agak ribet Pak Pusing ya. Gitu. Kalau bisa Anda identifikasi cost benefit, Anda ukur gitu kan. Anda buat future prospect, manis berbuah manisnya kapan, berapa probabilitasnya. Apakah semanis itu, and keep your option open. Jangan sampai kita bilang nggak bisa. He is the man, my man. I cannot go to any. Ya, untuk pindah lagi ke lain hati. Ya tapi maksud saya ngomong aja gini ya. Tapi ya, kalau mau belajar dari orang lain itu bukan saya ya. Itu ada ya mungkin bisa bertahun-tahun memang untuk bisa lepas dari itu. Ada kondisi di mana mungkin Anda lepas karena kondisi eksogenus saja. Misalnya dua-duanya lulus, kemudian satu menjauh gitu. Iya. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi ada kondisi eksternal yang membantu Anda untuk keluar dari sunk cost fallacy. Mungkin itu hal terakhir yang Anda harus doa gitu kepada Tuhan. Kalau memang yang tadi ya teknis-teknis tadi tuh membuka option kayaknya nggak mungkin. Aduh saya nggak sanggup Pak gitu ya. Membuat list-list buah-buah pahit gitu kayaknya nggak mungkin Pak gitu ya. Nah itu mungkin ya terus berdoa sih sama Tuhan sih menurut saya sih. Is it baik buat saya, buat kehidupan dunia saya dan juga kehidupan akhirat saya gitu aja udah. Baik Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, Bapak ada kata-kata atau closing statement kepada teman-teman mahasiswa FEBUI ataupun masyarakat luas yang nonton podcast ini. Silakan Pak. Closing statement aja. Kita tahu ya bahwa bahwa kehidupan itu tidak selalu berjalan dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Sedemikian sehingga sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk selalu mensyukuri gitu ya, mensyukuri apa yang kita peroleh gitu ya. Tapi seringkali memang kita boleh jadi terperangkap pada suatu ya tadi ya, misalnya hubungan yang toksik, proyek yang gagal tapi tetap kita lakukan gitu ya. Kemudian juga mungkin komitmen terhadap sesuatu yang juga buruk bagi kita gitu ya. Itu boleh jadi terjadi even nggak cuma bagi Gen Z ya, Gen Z. Bahkan mungkin masih bisa terjadi juga oleh gen milenial gitu ya. Dengan usia saya pun mungkin masih bisa terjadi juga gitu ya. Menurut saya tadi ya kita harus tetap untuk bisa membuka opsi sih. Membuka opsi gitu ya terhadap apapun yang kita ambil keputusan gitu. Jadi tolong yang opsi alternatifnya tuh terus disimpan gitu. Jangan dilupakan gitu. Jadi jangan membuat keputusan kita A itu kemudian udah menghilangkan opsi-opsi lainnya gitu. Jadi keep your bundle of choice gitu ya. Iya. Itu tetap open. Jadi sedari awal kita harus membuat opsi-opsi itu tetap terbuka. Sedari awal kita harus membuat exit strategi juga. Itu saya lupa. Sedari awal kita harus membuat exit strategi. Contingency plan. Gitu. Seringkali kita punya hubungan, kita lupa untuk exit strategi. Kalau kita punya proyek, kita lupa exit strategi. Jadi keep your options dalam keputusan, kemudian jangan lupa exit strategi itu harus dibuat. Gitu. Terakhir ya berdoa sama Tuhan. Oke, mungkin bisa dicatat ya teman-teman semua.
diingat-ingat pesan dari Pak Caikal. Jadi terima kasih banyak Pak sebelumnya atas waktunya, terus insight-nya. Saya belajar banyak nih dari Pak. Saya jujur ya, saya biasa kalau diundang kan ngomongin yang serius ya. Tapi ini bukan berarti nggak serius ya. Tapi Kita share santai saya ya, Pak, happy sih maksudnya diundang untuk lebih kepada keilmuan saya gitu. Behavioral economics baru kali ini gitu. Ya mungkin di sini kita serius tapi santai Pak. Sersan aja kita. Ya, jadi saya rasa mungkin pembahasan hari ini tentunya memberikan perspektif baru bagi teman-teman semua, mahasiswa FEBUI atau masyarakat umum, ya bahwa lagi-lagi dalam mengambil keputusan kita harus menyiapkan tadi namanya listing buah-buah pahit, lalu juga kita lagi-lagi soal memperbanyak option, yang terakhir tadi menyiapkan exit strategi dari awal. Ya mungkin semoga diskusi atau perbincangan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama dalam pengambilan keputusan, tentunya dalam baik itu dalam pendidikan ataupun karir ataupun dalam hubungan asmara sekalipun. Jadi sekali lagi saya Muhammad Syafiq selaku moderator pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast Kasra berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.